Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pouch dengan motif yang simple tapi cantik seperti ini. Nah, pouch ini bisa sahabat rajut gunakan untuk tempat make up maupun dijadikan sling bag sehingga bisa dipakai buat hangout. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya akan menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna, saya pakai hijau toska dan pink muda. Lalu, untuk hakpennya yang akan kita gunakan adalah ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selain itu, untuk merapikan kita siapkan gunting, korek api, dan jarum kristik. Kita siapkan juga meteran untuk mengukur hasil jadi dompet kita nantinya. Di sini juga saya siapkan stitch marker sebagai penanda. Jangan lupa juga kita siapkan ring D dan pengait. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai sejumlah 46 rantai. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 46 rantai. Selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Sini. 2 serat kita jadikan satu. Kita buat satu SC di masing-masing lubang rantai. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung. Di sini kita mendapatkan total 45 SC. Kita akan buat SC bolak-balik. Caranya, kita buat satu rantai, lalu balik, dan kita buat SC-nya mulai dari lubang yang pertama. Di sini kita mulai mengerjakan baris yang kedua. Kita akan lanjutkan terus membuat SC bolak-balik hingga mencapai 9 baris. Ini dia hasil jadinya setelah kita buat 9 baris SC. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, balik, kita buat satu SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC keliling, hasilnya seperti ini. Terakhir kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian alas. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian badan dompet. Nah, untuk membuat badan dompet, di sini kita awali dengan satu rantai dulu. Lalu kita akan buat 3 DC dalam lubang yang sama. Di sini saya membuat satu pengganti DC. Jangan lupa untuk selalu pasangkan penanda
di stitch yang pertama. Kita sudah selesai membuat 3 DC. Kita skip 2 lubang. Berikutnya kita membuat 3 DC lagi di lubang yang sama. Skip 2. Seperti ini, kita lanjutkan 1 putaran. Ini hasil jadinya baris pertama untuk badan dompet. Kita punya 3 DC-nya sebanyak 36 kali untuk 1 putaran. Kita akan lanjut mengerjakan baris kedua. Kita awali dengan 1 rantai. Di sini kita masih belum berganti warna benang ya. Kita buat dulu pengganti DC di sini. Jadi tadi di bagian bawah kita ada skip 2 lubang. Kita masuk di lubang kedua. Di sini saya buat 1 pengganti DC dulu. Lalu tambahkan 2 DC. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita menuju lubang berikutnya. Lubang antara 3 DC. Di sini ada lubang yang kita skip. 1, 2. Satu, 2. Kita lanjutkan terus seperti ini. Lakukan 1 putaran ya. Nah, ini hasil jadinya hingga baris kedua selesai. Kita akan melanjutkan baris yang ketiga. Mulai dari baris ketiga ini nanti akan ada perubahan warna ya. Tapi di sini masih kita awali dengan benang warna hijau toska. Nah, di sini di bagian bawah kita punya 3 DC baris pertama. Kita akan masukkan hakpen di lubang DC yang kedua atau yang tengah. Ambil benang. Di sini saya buat pengganti DC dulu. Kita tambahkan 2 DC lagi. Kita akan buat 3 DC dengan benang yang warna hijau toska ini sebanyak 5 kali. Saya sudah membuat 3 DC-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali. Dan untuk DC yang terakhir di sini kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Kita buat 3 DC dengan benang yang warna pink ini 1 kali saja.
Oke. Di DC yang terakhir kita selesaikan lagi dengan benang yang warna hijau toska. Seperti ini cara pergantian warna benangnya. Kita akan ulangi pola yang sama 5 kali hijau toska dan 1 kali pink muda. Kita lakukan 1 putaran. Karena 3 DC yang terakhir berwarna pink, di sini DC terakhirnya saya selesaikan dengan warna hijau toska. Baru kita lakukan slip stitch. Oke, baris ketiga sudah selesai. Di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 kali pengulangan motif. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kali ini kita awali dengan benang yang warna pink. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat 1 pengganti DC. Setelah membuat 3 DC dengan benang warna pink 1 kali, kita buat dengan benang warna hijau toska. Sekarang kita buat 3 DC nya sebanyak 4 kali. Benangnya masih terus ngikut ya, seperti waktu mengerjakan tapestry. Oke, saya sudah selesai membuat 3 DC dengan benang warna toska sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita buat dengan benang warna pink lagi. Oke, jadi untuk motif baris keempat, untuk motif baris keempat seperti ini, 1 pink, 4 toska, dan 1 pink lagi. Kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Baris keempat sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima. Akan kita awali dengan benang yang warna hijau toska. Jadi di sini untuk slip stitch-nya kita ambil benang yang warna toska. Kita buat 1 rantai dulu. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna toska 1 kali. Kita beralih ke benang warna pink. Kita buat 3 DC nya 1 kali. Lalu beralih ke warna toska. Kita buat 3 DC nya sebanyak 3 kali.
Setelah seperti ini, kita beralih ke benang warna pink lagi dan buat 3 DC-nya dengan benang warna pink 1 kali. Oke, di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polanya seperti ini, kita lanjutkan dan ulangi pola yang sama 1 putaran. Baris kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-6. Kali ini kita awali dengan benang yang warna hijau toska. Kita buat 3 DC sebanyak 2 kali. 1, 2. Selanjutnya dengan benang warna pink kita buat 3 DC sebanyak 1 kali. Beralih ke benang warna toska lagi. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu kita beralih ke benang warna pink lagi. Dan kita buat 3 DC-nya sebanyak 1 kali. Oke, ini pola untuk baris yang ke-6, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-6 sudah selesai dan jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Untuk baris yang ke-7 ini polanya kita awali dengan benang yang warna toska. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 1 kali. Lalu kita beralih ke warna pink. Kita buat 1 kali juga. Oke, kita akan lanjutkan terus. Jadi di sini kita buat 3 DC-nya gonta-ganti, toska pink, toska pink, toska pink, terus seperti itu. Lakukan 1 putaran. Oke, baris ke-7 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Di sini kita awali dengan 3 DC warna hijau toska. Lalu kita buat 3 DC dengan benang yang warna pink sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna toska lagi. Kita lakukan 1 kali. Dan 3 DC dengan benang warna pink kita lakukan 2 kali. Jadi seperti ini pola untuk baris ke-8. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-8 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-9. Kita awali dengan benang yang warna toska. Kita buat 3 DC. Selanjutnya kita beralih ke benang warna pink. Kita buat 3 DC-nya 1 kali. Kita beralih lagi ke warna toska. Kita akan lanjutkan
cara yang sama seperti ini. Jadi 3 DC-nya gonta-ganti atau selang-seling, toska, pink, toska, pink, toska, pink, seperti itu berlanjut sampai 1 putaran. Baris ke-9 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-10. Di sini kita awali dengan benang yang warna toska. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 2 kali. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna pink sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna toska lagi, lakukan sebanyak 2 kali. Hasil jadinya seperti ini. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Baris ke-10 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-11. Masih dengan benang toska. Kita buat 3 DC sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya kita beralih ke benang warna pink. Kita buat 3 DC-nya 1 kali saja. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna toska lagi. Sebanyak 2 kali. Seperti ini polanya. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan mengulangi motif dari 3 DC yang pertama ini. Kita lakukan 1 putaran. Oke, baris ke-11 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Di badan dompet kali ini motifnya ingin saya buat di bagian bawah saja supaya simple hasilnya. Jadi sekarang untuk mengerjakan baris ke-12 dan seterusnya, kita akan buat 3 DC-nya full dengan benang warna toska semua. Tapi di sini benang yang warna pink tetap ngikut ya. Yang harus diperhatikan adalah tarikannya. Jadi di bagian ini posisinya harus sama supaya hasilnya bisa lurus. Oke. Kita kerjakan 3 DC dengan benang warna toska hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga baris ke-21. Warna hijau toska semua yang di sini. Manis banget. Selanjutnya untuk baris ke-22 kita akan tutup dengan benang yang warna pink. Tapi supaya tidak di sini, supaya tidak di bagian depan sambungannya, kita akan potong dulu yang warna toska dan kita akan mulai mengerjakan yang warna pink dari sisi ujung. Nah, di sini benangnya sudah saya potong agak panjang supaya nanti bisa ikut disembunyikan waktu mengerjakan baris yang terakhir. Kita akan mengerjakan baris yang terakhir dari sisi samping. Mulai dari sini
kita akan menggunakan benang yang warna pink. Kita kunci dengan satu rantai dulu. Nah, di sini kita tidak membuat 3 DC, tapi kita buat SC yang panjang. 1, masuk, ambil benang, tarik agak panjang, 2, 3. Begitu pula di lubang berikutnya. Satu, masuk, ambil, 2 serat jadikan 1, 2, 3. Kita lanjutkan terus dengan benang warna pink 1 putaran. Oke, ini dia hasil jadinya hingga baris ke-22. Selanjutnya kita tinggal menambahkan SC keliling sebanyak 3 baris. Nah, saat mengerjakan baris yang pertama di sini, kita akan langsung sekaligus pasangkan ring D-nya. Caranya seperti ini. Nah, jadi dia sudah langsung terpasang. Karena di sini ukurannya ternyata cukup besar, saya akan pasangkan ring D-nya di 2 sisi, kiri dan kanan, supaya selain jadi dompet, ini juga bisa menjadi sling bag. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 3 baris SC. Saya sudah selesai membuat 3 baris SC keliling. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan tali pendek untuk dompet pouch ini, atau bisa juga tambahkan strap atau tali yang panjang supaya bisa dijadikan sling bag. Nah, sudah selesai. Di sini saya sudah tambahkan tali pendeknya. Saya menggunakan teknik Tunisian 2 warna seperti ini supaya lebih cantik lagi. Kita akan coba ukur hasil jadinya ya. Jadi di sini untuk panjangnya bagian atas kita dapat ukuran 20 cm dan untuk tingginya 14 cm. Untuk bagian alas di sini kita dapat lebarnya 3,5 ya, 3,5 cm. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat pouch cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.